Ya, pemirsa, gempa bumi baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Kali ini Jakarta ataupun DKI Jakarta diguncang gempa. Dengan informasi terbaru adalah magnitudo 6,7. Kembali kami informasikan bahwa beberapa saat yang lalu, tepatnya terjadi pada pukul 16:05 di detik 41 waktu Indonesia bagian Barat terjadi gempa yang melanda DKI Jakarta dengan magnitudo 6,7. Hingga saat ini kami masih akan terus memperbarui informasi dari BMKG, tapi ini informasi yang kami dapatkan bahwa ada pun arahan-arahan yang diberikan oleh BMKG dan pusat gempa berada di barat daya Sumur, Banten. Getaran sangat terasa di beberapa lokasi termasuk di studio TV One yang berada di Jakarta Timur. Gempa terasa sangat lumayan begitu, ada beberapa jeda waktu, kurun waktu juga agak sedikit lebih lama. Kemudian lokasinya ini pusat gempa berada di barat daya Sumur, Banten dengan magnitudo 6,7. Arahan BMKG saat ini masih akan kami terus perbarui, namun BMKG juga mengatakan bahwa harus tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin saja bisa terjadi. Tadi di studio TV One yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kami seluruh kru TV One juga merasakan gempa yang kurun waktunya ada sekitar lebih dari 1 menit, kurang lebih itu kami rasakan. Kemudian secara tidak langsung juga beberapa karyawan evakuasi keluar dari gedung. Kemudian ini kami mendapatkan informasi bahwa Jakarta diguncang gempa tepatnya pada pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan materi tentang gempa bumi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadila Preska Dewi dari kelas 11 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Komang Neva Pukulasari dari kelas 11 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Nikomang Dela Mustika Dewi dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nimades Citra dari Putri dari kelas 10 MIPA 8. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Gempa Tohoku itulah tercatat sebagai gempa bumi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Jepang. Gempa dengan kekuatan magnitudo 9,1 itu pun membawa gelombang tsunami hingga setinggi 23 meter. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang A, berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab, terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, itu ada gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, itu ada gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua, itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penenjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat.
Contohnya, itu ada gempa Aceh, gempa Bengkulu, dan gempa Pangandaran. Yang ketiga, ada gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Yang B, berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, itu ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Karakteristik gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi. Belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Penyebab terjadinya gempa bumi, kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa bumi paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Akibat gempa bumi, akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah yang pertama dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat guncangan, jatuh korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak sosial, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan arah getaran yang diukur seismograf dibedakan jadi 2 macam, yaitu seismograf horizontal, yaitu suatu jenis seismograf yang mencatat kekuatan gempa ataupun getaran bumi dengan arah secara horizontal atau mendatar. Seismograf vertikal yaitu jenis dari seismograf yang mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Perkenalkan, nama saya Neva. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi gempa bumi. Berikut ini adalah cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi, yaitu yang pertama, bila Anda sedang berada di dalam rumah, jangan panik, jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang bergantung di dinding, dan sebagainya. Dan yang kedua, bila Anda sedang berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi rak-rak dan kaca jendela. Yang ketiga adalah bila Anda berada di dalam ruangan umum. Jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi oleh orang-orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bila Anda sedang mengendari kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan.
Yang kelima adalah bila Anda sedang berada di pusat pembelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mall. Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Yang keenam, bila Anda sedang berada di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. Untuk yang ketujuh adalah bila Anda sedang berada di dalam kereta. Berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, bila Anda sedang berada di gunung atau pantai. Ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah, kemudian langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Tampak seperti gambar di sini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.